Kalau di Eropa itu seperti apa sih bro? Di sana apakah memang kehidupannya bebas atau memang juga sama seperti di kita gitu? Di Polandia khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dion TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya, beliau ini baru saja datang dari Eropa, ya, khususnya negara Polandia, dan kita sudah lama tidak berjumpa. Dan dia ini atau beliau ini adalah kawan lama saya. Oke, langsung saja kita sambut Bro Awal. Selamat malam bro. Malam. Aduh, gimana kabarnya bos Polandia? Jadi sudah lama, sekitar berapa ya? Satu tahun ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Sudah 1 tahun lebih tidak bertemu dengan Mas Awal. Alhamdulillah berkesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita bisa bertemu untuk ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing terkait dengan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah pergi ke Eropa. Gimana bro, Polandia situasinya? Polandia untuk saat ini aman. Tapi bagi yang mau proses ke sana mungkin lumayan rumit lah. Soalnya banyak orang pengen kerja di sana. Iya. Karena setahu saya Polandia itu di Indonesia belum lama kerjasama. Iya. Tapi peminatnya cukup banyak bro. Ini kenapa? Karena memang prosesnya mudah atau seperti apa sebetulnya di Polandia? Ya salah satunya karena gitu. Untuk yang lainnya, misalkan negara-negara Asia yang lain kan terlalu rumit untuk sekarang. Terus juga karena pandemi ini kan pihak negara misalkan Asia Tenggara, khususnya Korea, Jepang, susah buat masuk ke situ. Susah ya. Tapi kalau Polandia untuk saat ini bisa terbang ke sana? Bisa. Karena kan saya melihat ada yang dari Korea, Jepang itu agak susah untuk ke sana ya. Tapi kalau untuk Polandia sampai hari ini masih bisa? Masih bisa. Salah satunya karena faktor kasus di sana tidak maksudnya tidak banyak. Oh, berarti pandeminya atau COVID-19-nya tidak terlalu banyak di Polandia ya? Termasuk rendah. Termasuk rendah. Oh, soalnya tahun kemarin juga saya pas waktu sana tuh udah maksudnya nggak terlalu heboh lah. Iya. Dibandingkan di Indonesia khususnya. Berarti di sana COVID-19 biasa-biasa saja, nggak terlalu heboh di sini. Nggak terlalu heboh, kayak medianya tuh bisa menekan maksudnya berita-berita termasuk berita hoax lah, kayak gimana gitu. Tapi untuk yang meninggal, kemudian juga yang terkontaminasi COVID-19, tapi di sana ada kan? Ada, nggak banyak. Tapi tidak banyak. Tidak banyak, terus juga kayak pihak media tidak menghebohkan suasana, jadi ya biasa-biasa saja. Terus kalau orang Eropa selagi tidak perlu, maksudnya tidak perlu ada kegiatan misalkan bekerja, terus ada keperluan yang lainnya, tidak keluar rumah. Jadi tepat aturan juga. Kayak pemerintah juga untuk mengurusnya tuh tidak susah. Jadi kesadaran dirinya tinggi lah. Kesadaran masyarakatnya tinggi di sana ya. Perbedaan di Indonesia sama di luar tuh itu. Salah satu perbedaannya seperti itu ya. Iya, salah satunya. Tapi bro, di sana kalau di Indonesia kita menerapkan beberapa sistem terkait dengan penanganan COVID-19, entah itu PSBB, kemudian yang lainnya. Nah, kalau di sana apakah diberlakukan sistem lockdown ataukah ya biasa saja? Misalkan kayak PSBB atau seperti apa di Polandia? Jadi untuk PSBB dan lockdown di sana biasa aja. Untuk bahasanya apa bro? Bahasanya. Kalau di sini kan PSBB ya. Iya. Kalau di sana bahasanya apa? Misalkan untuk mengurangi. Belum tahu kalau bahasa sananya belum tahu ya. Tapi intinya biasanya enggak lockdown enggak ya? Enggak lockdown, tapi aktivitas seperti biasa, cuma kayak per individunya tuh sadar diri dalam artian jika tidak ada keperluan yang penting tidak keluar rumah. Oke, berarti memang di sana perbedaannya disiplin lah. Disiplin, jadi di Indonesia. Iya, kesadaran dirinya tuh tinggi. Oke. Ini gimana sih bro situasi di sana? Apakah memang apa yang diharapkan oleh bro ini sesuai dengan ekspektasi? Kita kan ya sebagai orang awam yang belum pernah ke Eropa, ya kita ekspektasinya tinggi di Eropa. Polandia itu kan Eropa. Kita tahu bahwa Eropa itu negara yang ya bisa dikatakan cukup luar biasa lah.
Nah ekspektasinya tinggi, wow di sana enak dan sebagainya. Faktanya bagaimana bro? Ekspektasi dalam artian ya ekspektasi misalkan gaya hidup atau buat kita misalkan penghasilan atau gimana? Ya terutama soal pekerjaan dan juga penghasilan, karena kan hari ini kebanyakan TKI ya untuk pergi ke Polandia. Itu ekspektasinya gimana? Apakah sesuai harapan kita ketika kita menjadi TKI? Kemudian ke Polandia nanti di sana kerjanya enak, gajinya besar, atau seperti apa bro yang Anda rasakan di sana? Kalau itu buat pengalaman sih boleh lah kalau kerja di Eropa, kan titelnya aja Eropa. Tapi untuk penghasilan mungkin perlu digarisbawahi. Untuk penghasilan. Penghasilan. Soalnya kan kita modalnya kan cukup tinggi untuk ke sana. Berarti bro, sebelum Anda berangkat ke Polandia itu sama saja dengan negara-negara lain, harus ada modal terlebih dahulu. Iya, modal kan. Harus modalan terlebih dahulu. Harus modal, terus bayar agensi segala yang kita misalkan kita perlukan di sana. Kan ada yang ngurus. Ada yang ngurus ya. Berarti tetap sebelum kita berangkat harus ada modal yang kemudian kita keluarkan di situ. Iya, jadi modal dulu. Iya. Kira-kira berapa tuh bro modalnya untuk kita bisa ke Polandia? Ini barangkali teman-teman yang ingin ke Polandia, kira-kira berapa sih budget kira-kira kita bisa berangkat ke Polandia? Perkiraan lah. Rata-rata berapa bro? Ya 6.000 lah. 6.000 lah. 6.000. Sekitar segitu ya? Segitu. 6.000 ya. 6.000. Tapi prosesnya cukup mudah apa seperti apa? Saya lihat di Polandia itu tidak terlalu lama, teman-teman bisa langsung berangkat ke Polandia. Apakah memang di sana secara administrasi di Polandianya atau agentnya belum jelas atau seperti apa sehingga mudah untuk ke Polandia tuh? Jadi kalau waktu dulu mah ya belum seheboh sekarang. Iya. Waktu saya proses makan istilahnya masih masih biasa aja, belum banyak tertarik ke sana. Belum banyak tertarik ya? Belum banyak tertarik ke sana. Ya kalau untuk cepat mah tergantung kita PT sama agent di sana kerjasamanya. Misalkan kita PT-nya track recordnya kan kita lihat kalau mau kerja di luar negeri kan track record PT-nya. Iya. Misalkan memberangkatkan beberapa orang ya ke sananya, kan harus jelas dulu itunya kan. Kayak PT-nya jelas. PT-nya harus jelas, terus agent di sananya harus jelas. Kan kita periksa dulu kalau buat misalkan kawan-kawan mau ke sana gitu. Kita periksa dulu kan di website BPN 2MI ya. 2MI. Iya. Kita cek aja, misalkan PT-nya bermasalah atau abal-abal, kita bisa maksudnya bisa lihat di situ. Bisa lihat di situ ya. Tapi kalau dilihat kalau untuk di Polandia ya, kalau misalnya kita contoh lah negara misalkan Jepang lah. Ya kita mungkin ekspektasinya antara Eropa dengan Jepang dan Korea mungkin ya kadang disamakan gitu loh. Tapi kalau kita tahu, misal kita lihat proses Jepang kemudian Korea itu prosesnya kan luar biasa, tahapannya begitu banyak ya. Untuk pergi ke sana, walaupun memang ya gajinya juga cukup besar di sana. Ya. Nah kalau di Polandia sendiri ini seperti apa? Apakah tahapannya kita tidak harus mengerti bahasa orang sana, atau kita punya uang misalkan sekian puluh juta lalu tinggal berangkat saja, atau bagaimana? Keunggulan dari Polandia itu seperti apa sehingga orang-orang banyak pengen di sana? Keunggulan satu ya, mudah untuk masuk ke sana. Prosesnya mudah. Yang penting kita punya niat, iya, sama buat ongkos. Berarti di Polandia yang penting kita niat sama punya ongkos. Modal awal ya. Modal pertama. Modal awal. Berarti bahasa itu tidak terlalu dituntut di sana. Tidak terlalu dituntut karena kan di sana kan ada kayak leadernya, setiap leader itu ada. Misalkan kita kayak orang Indonesia jadi satu yang dituntut ngarahin. Misalkan ada 6 orang, satu yang ditunjuk. Iya. Misalkan yang ngerti bahasa Inggris lah, atau yang udah lama di sana ada. Biasanya yang itu yang dituntut. Ada ya. Tapi untuk prioritas bahasa itu tidak terlalu kita menuntut. Kamu harus belajar sekian bulan atau enggak ya? Enggak. Kalau di Polandia ya. Karena kerja di sana kan non basic, enggak basic. Kecuali kayak Jepang, Korea kan basic. Iya. Dituntutnya langsung, misalkan kita dapat job, spare part atau misalkan komponen-komponen komputer atau yang lain, iya. kita kan terjunnya basic, jadi basicnya udah ada ya. Tapi kalau di Polandia emang nggak ada. Kok bisa seperti itu bro? Kenapa bro?
Maksudnya kita kan kalau kita tidak ada basic dari Indonesia sendiri, nanti kita di sana juga akan kesulitan untuk beradaptasi, misalkan soal pekerjaannya gitu. Ini gimana? Maksudnya apakah memang itu mekanismenya seperti itu? Apakah seperti apa? Tidak ada basic seperti itu. Karena kan di sana enggak, kalau untuk basic kan upahnya lumayan. Jadi di sana rata-rata tuh upah minim. Ya dalam artian upah minim nggak ada pekerja yang basic gitu. Ada tapi sedikit, cuman kebanyakan yang non basic yang mengambil. Ya. Tapi untuk kerjasama sendiri antara negara Indonesia kemudian juga dengan Polandia, apakah memang sudah terjalin dengan baik, khususnya para pekerja ya TKI? Apakah di sana memang benar-benar para TKI ini ya istilahnya untuk warga Indonesia yang bekerja di sana langsung ditempatkan di tempat-tempat yang memang layak lah, ataupun seperti apa? Karena saya juga kadang mendengar ada yang di sananya sampai kadang keluar dari pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan. Itu problemnya seperti apa sih bro? Kadang kita melihat di Polandia seperti itu. Jadi problem itu ya tergantung kita sama agennya. Misalkan ada yang agennya baik, misalkan dalam artian mencari kerjaan, kitanya yang nggak bener dalam artian misalkan nggak cocok, ya kita ngomong gak cocok. Nanti kan agennya kan nyariin kerjaan lain. Kebanyakan nih teman-teman yang kabur atau gimana nggak sabar hidupnya. Iya. Terus juga mungkin karena agennya nggak ada kejelasan gitu, mau ditempatin di mana lagi. Jadi kayak gitu. Soalnya kalau di Eropa khususnya di Polandia nyari job tuh gampang. Kalau di sana nyari job sebetulnya gampang. Cuman nyari yang buat jangka panjang yang susah. Maksudnya dalam artian jangka panjang tuh kayak di sana kan upahnya tuh per jam. Oh berarti teknisnya per jam. Apa enggak ada lembu lah istilahnya, enggak ada istilah uang lembu enggak. Itu semua yang ada di PT sana seperti itu teknisnya. Teknisnya hampir semua. Hampir rata-rata seperti itu. Rata-rata semua. Iya. Berarti kita kan tahu kalau misalkan di PT ya, misalnya contoh di PT. Ya kita kan mungkin misal hari Senin sampai hari Sabtu kerja, itu misalnya kontrak 1 tahun ya sudah Senin sampai Sabtu kerja, Minggu libur. Itu biasanya PT-PT seperti itu. Nah Polandia kalau misalkan per jam bisa jadi nggak seperti itu. Bisa jadi kalau kitanya mau kerjanya lebih lama bahkan bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Apa seperti apa? Lebih tinggi ya. Seperti itu. Iya, tergantung kita ngambil jam kerjanya. Misalkan kalau Sabtu Minggu kan apa sih, jam kerja basicnya tuh cuman sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Kalau orang sananya ya kebanyakan kayak gitu. Sabtu Minggu tuh libur. Cuman kayak buat kita orang perantau kan apa kasihan. Kasihan harinya terbuang gitu. Iya benar. Jadi kita mengajukan ke pabrik, kalau pabrik ada kerjaan misalkan atau ada yang lain yang harus dikerjakan, oke kita masuk. Iya. Berarti kalau seperti itu tergantung kitanya ya. Tergantung kitanya. Kalau kitanya males berarti otomatis karena menghitungnya per jam pendapatan kita sedikit. Kalau kitanya rajin pendapatan kita banyak. Iya. Seperti itu ya. Berarti PT juga tidak menekan ya, tergantung dari kitanya. Iya, dan memang nggak menekan. Tapi kalau seiring PT-nya butuh, maksudnya butuh tenaga kita malas, ya mungkin kena SK, Kena SK ya. Iya. Jadi ada pertimbangan juga lah. Ada pertimbangan, kecuali kayak PT-nya nggak ada kerjaan lebih, maksudnya nggak membutuhkan tenaga kita, ya udah terserah itu mah. Iya. Tapi untuk pekerjaan gimana bro? Di sana apakah sesuai dengan ekspektasi untuk pekerjaannya sendiri? Apa memang ngapain sih saya ini di Eropa kerjanya tetap aja begini mah di Indonesia juga banyak. Gimana tuh bro perasaan anda di sana? Ya kalau orang kerja mah di mana-mana juga sama. Iya. Capek orang kerja kan. Cuman kan kita nyarinya pengalaman terus juga gimana sih tata cara kerja di negara orang tuh. Itunya kan ya kalau buat perbedaan mah ya perbedaan buat waktu sih, maksudnya disiplin. Di sana lebih disiplin. Kalau di sana lebih disiplin ya. Lebih disiplin. Jadi hal basic untuk kawan-kawan yang mau ke sana tuh satu disiplin. Jadi kalau kita disiplin, orang-orang sana pada menghargai. Senang lah ya. Senang melihat kita disiplin. Terus juga kayak orang Indonesia kan terkenalnya di sana tuh rajin.
terkenal rajin memahami, maksudnya walaupun nggak bisa ngomong, bahasa kita masih adaptasi lah ya. Adaptasi, cuman kan kalau orang Indonesia kan diteliti, maksudnya misalkan produksi ini alurnya kemana gitu, jadi tuh bisa berpikir gitu. Iya. Buat jadi orang-orang sana juga menilai juga ya, orang Indonesia meneliti gitu. Nah untuk bahasa di sana apa bro? Apa ada bahasa sendiri Polandia seharian di PT itu seperti apa? Apa bahasa Inggris di sana? Kalau di sana sih, kalau buat orang-orang di atas umur 40 tahun kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Soalnya waktu dulu kata orang sananya tuh bahasa keduanya tuh selain bahasa Polandia tuh bahasa Rusia. Bahasa Rusia karena pecahan Uni Soviet ya. Polandia tuh ya. Iya benar-benar. Tapi seiringnya zamannya waktu, terus juga tuntutan negara Eropa yang lain tuh, barulah bisa untuk bahasa keduanya Inggris. Bahasa kedua Inggris. Tapi untuk keseharian tetap di sana ada bahasa sendiri Polandia ya? Tetap ada bahasa sendiri Polandia. Bukan Inggris ya? Bukan Inggris. Jadi bahasa khusus Polandianya ya ada. Iya. Tapi kalau Mas Awal sendiri kalau di sana komunikasinya apa nih? Menggunakan bahasa Polandia atau bahasa Inggris di sana? Kalau buat pertama bahasa Inggris ya. Soalnya kebanyakan kayak maksudnya kayak manajer terus bos bisa bahasa Inggris. Jadi ya bahasa Inggris. Tapi seberjalannya waktu kita ya sedikit lah ya. Sedikit memahami bahasa Polandia. Iya, dari hal sapa menyapa terus nanyain kabar atau nanyain gimana gitu. Jadi kita diajarin gitu. Betul. Tapi bro di sana hampir mayoritas pekerjanya apakah hampir mayoritas orang Indonesia ataukah justru ada juga dari negara-negara lain yang mendominasi yang bekerja di Polandia gitu? Kalau buat pertama yang saya tahu itu Filipina. Filipina. Di sana banyak orang Filipina. Siap. Filipina. Karena satu ya Filipina tuh terkenalnya bahasa terus orangnya pintar-pintar. Maksudnya mau belajar orang Filipina. Berarti Indonesia terus kemudian Filipina banyak di sana. Filipina banyak. Kalau orang Polandia sendiri banyak tidak yang bekerja di misalkan di PT Mas Awal gitu. Ada tidak yang bekerja di situ? Dari asli penduduk lokal orang situnya. Nah, kalau di pabrik saya kebanyakan orang Poland, soalnya kan pabrik Poland. Pabrik Poland. Berarti banyak orang Polandianya. Iya. Semua orang Poland. Hampir semua. Ya semua. Yang pekerja yang seperti Mas Awal posisi seperti itu? Iya, emang semua. Cuman dari orang luarnya, cuman dari Indonesia sama Filipina. Orang luar Indonesia sama Filipina. Iya, dari dua negara itu. Cuman ada 13 orang. Gitu. Orang itunya orang asingnya. Keseluruhan yang lainnya tuh orang pribumi semua. Bro, kalau kehidupan di sana gimana sih, bro? Kalau di Indonesia ini kita misalkan ada aturan-aturan yang harus ditaati dan sebagainya, misalkan kita juga kalau di Indonesia misalkan menikah pacaran kita harus menikah dulu atau apa gitu, ada aturan-aturannya lah. Kalau di Eropa itu seperti apa sih bro? Di sana apakah memang kehidupannya bebas atau memang juga sama seperti di kita gitu, di Polandia khususnya? Kalau buat kehidupan sih bebas di sana, mayoritas Kristen. Kristen. Mau ngelakuin apa aja selagi itu nggak asusila atau ya yang sangkut pautnya kejahatan, udah bebas. Berarti di sana kehidupan bebas. Bebas. Yang penting kita misalkan kalau yang suka minum, kalau yang penting nggak di publik, misalkan di tempat-tempat umum. Tapi untuk minuman dan sejenisnya itu di sana dihalalkan, boleh ya? Boleh ya. Boleh di sana. Hukum di sana boleh ya? Boleh. Tapi kalau untuk umur 20 ke bawah mungkin tidak boleh. Berarti ada batasannya ya? Ada batasan tertentu ya. Jadi setiap kalau misalkan belanja di supermarket atau gimana dilihat. Maksudnya dilihat dari mukanya apa. Terus kalau mungkin nggak percaya, kita bisa lihatin visa atau kartu identitas kita lah, yang menunjukkan bahwa umur kita layak untuk mengkonsumsi minuman keras ya. Iya. Tapi untuk secara umum di sana, selagi kita memenuhi syarat, di sana boleh ya? Boleh. Aturannya seperti itu ya? Boleh. Aturannya seperti itu. Ya? Aturannya bebas di sana. Iya. Karena iklim juga mempengaruhi kan. Iya. Di sana banyak ini ya, cuacanya juga. Cuacanya musim salju, dingin, musim dingin. Kan buat penghangat. Ada buat itunya kan, maksudnya buat penghangat. Iya. Tapi kalau untuk Mas Awal sendiri yang notabene adalah orang Islam, tentu kita kan pasti ya ibadah lah, minimal sholat Jumat atau
kita juga misalkan setiap hari melakukan sholat lima waktu. Nah di sana itu apakah ada masjid ataukah orang Polandia yang beragama Islam atau gimana bro di sana bro untuk Anda beribadah? Kalau buat ibadah ya ada masjid, cuman di kayak gimana ya, kayak di kantor kedubes lah, kedutaan besar Indonesia. Berarti jauh? Jauh. Kan itu kan di kota, di sentral. Iya. Kedubes itu di sentral. Misalkan kalau di Indonesia ibu kota Jakarta. Iya. Itu cuma ada satu gitu. Ada satu. Cuma ada satu masjid. Ada satu. Tidak ada lagi masjid-masjid Nggak ada di yang lain. sekitar nggak ada lagi gitu. Karena hampir mayoritas semua Kristen. Kristen ya. Berarti Anda kalau misalkan ibadah ya tetap mungkin kalau untuk sholat lima waktu bisa lah di rumah ya. Bisa kan, tapi kalau sambil sholat teman. Kalau sholat Jumat harus jauh ke sana ya. Mungkin nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan ya, karena paling, jauh ya. Paling diganti aja sama sholat dulu. Oh iya. Tapi kalau untuk komunitas sendiri biasanya kita melihat kalau di negara-negara Taiwan, Korea, Jepang itu ada komunitas orang Indonesia. Biasanya kalau Sabtu Minggu atau hari Minggu itu kumpul-kumpul di suatu tempat lah. Nah kalau di Polandia sendiri apakah ada hal-hal yang demikian kalau di sana? Kalau buat Polandia kumpul-kumpul skala besar mah belum. Soalnya kan baru bekerja sama, terus juga orangnya masih sedikit. masih sedikit ya. Baru beberapa tahun ini lah istilahnya, belum lama. Karena Polandia belum lama ya. Belum lama. Kalau Taiwan kan udah. Taiwan udah berapa puluh tahun. Udah puluh tahun, terus juga udah banyak kan yang menetap di sana kayak orang Indonesia. Iya. Berarti memang kalau untuk perkumpulan seperti itu masih jarang lah ya. Paling terbatas. misalkan satu pabrik atau misalkan satu kota bisa lah. Bisa. Kalau buat keseluruhan mungkin nggak bisa. Susah ya. Susah. Karena Polandia kan besar negaranya. No, Polandia negaranya besar ya? Besar. Cukup besar ya? Cukup besar. Oke. Kan di Eropa Timur ya, apa sih, Polandia, Rumania, terus sama Jerman. Yang besar. Yang besar. Oke. Berarti kalau untuk teknisnya sendiri bro, gimana bro? Apakah dari awal ini Anda sudah disodorkan kontrak oleh agent misalkan berapa tahun? Ataukah bebas terserah kita mau kita berapa tahun ataukah berapa bulan? Itu gimana di sana bro? Teknisnya seperti apa di sana? Di sana kalau kontrak minimal setahun. Minimal setahun. Minimal. Kalau maksimalnya ya terserah kita. Di sana kan bebas. Mau 5 tahun, mau 10 tahun. Cuman kadang-kadang paling banyak pabrik apa sih istilahnya nambahin kontrak 3 tahun paling lama. Tapi bebas gitu loh. Misalkan kita mau berapa tahun. Kalau misal kita di Jepang lah ya. Misal kita kontrak di Jepang, rata-rata misal kontrak pertama 3 tahun. Terus kemudian juga 3 tahun itu sudah selesai, misalkan kontrak lagi. Itu kan kontraknya artinya jelas gitu loh, netap. Nah kalau di Polandia tidak seperti itu. Tidak. Bebas gitu. Bebas. Kalau kita mau berapa puluh tahun pun di situ boleh gitu. Iya, kalau sama teknisnya. Iya, teknisnya kalau sama agent bebas. Kalau sama misalkan pabrik, makanya misalkan tanpa agensi ada kan, tanpa agensi misalkan itu juga harus maksudnya harus minimal menetap lama di situ. Kalau maksudnya kalau misalkan kita tanpa agensi agensi, soalnya pabrik yang butuh tenaga kita. Kalau udah pabrik yang nyodorin kontrak beberapa tahun, ya masalah. Tapi kalau agensi ya dalam tanda kutip bisa lah diituin. Misalkan atau udah betah mau pindah bisa ya? Ya bisa. Misal ini saya di Polandia baru 5 bulan. Terus kemudian gak betah nih dengan pekerjaan di sana lah. Itu boleh kita pulang lagi gitu. Boleh. Tapi boleh juga dalam pengajuan dulu. Dalam pengajuan. Kan ada prosesnya, pengajuan di mana itunya kan. Istilahnya kayak agentnya tuh menyiapin dokumen kita kan di pabriknya alasannya apa gitu, ada inilah itulah misalnya. Tapi tidak ada konsekuensi bro. Nggak ada konsekuensi. Nggak ada, soalnya kan dari mulai ongkos, terus biaya hidup kita semua, terus ongkos pulang kita semua, jadi kayak agensi nggak terlalu ikut campur ya. Terlalu ikut campur. Bedanya kalau sama Asia Tenggara, kalau Asia Tenggara kan dari pemberangkatan mungkin ya. Mungkin ada yang dari pabrik, terus pulang dari pabrik, mungkin kayak gitu. Kadang-kadang yang seperti itu yang ada konsekuensinya. Nah iya, buat diri kita yang yang melanggar kontrak. Kadang kan misalkan kita sudah kontrak setahun, kita belum selesai setahun, pasti kan ada konsekuensi. Entah itu kita membayar lagi atau seperti apa, kan sudah tanda tangan kontrak di situ. Tapi kalau Polandia beda. Terus juga buat identitas visanya kita sendiri yang megang. Kalau di negara yang lain, khususnya Asia Tenggara kan
dipegang sama agent atau sama bos ini nanti. Kalau Polandia sama sendiri. Sama sendiri. Jadi buat kabur enak. Cuman kalau di sana bisa buat kabur. Buat kabur. Karena visanya sendiri ya. Iya, jadi misalkan kabur ilegal, ada yang nampung misalkan, ada yang nampung tapi dalam artian bayar buat bikin WP. WP itu working permit sama izin tinggal lah istilahnya. Nah, untuk prosesnya biasanya berapa bulan, Bro? Misalkan dululah pengalaman Anda ketika sebelum Polandia. Proses sebelum keberangkatan dari mulai awal Anda mendaftar, kemudian sampai keberangkatan itu biasanya berapa bulan prosesnya untuk bisa terbang? Kalau itu tergantung di sininya, kok Indonesianya. Kalau di sana enggak. Iya, maksudnya di Indonesianya lah. Anggap saja di Indonesianya lah berapa bulan atau berapa minggu untuk proses ke sana bisa terbang. Tahun kemarin tuh hampir 7 bulan karena terhalang Covid. Oh, hampir 7 bulan. 7 bulan terhalang Covid. Cuman itu dalam hal pemberangkatannya aja ya. Kalau dalam hal dokumen cepat. Oh, dokumen cepat. Kalau misalkan anggap saja nggak ada Covid lah. Iya. Anggap saja nggak ada Covid. Itu bisa berapa bulan kita bisa terbang? 4 bulan, 3 bulanan, 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan, 4 bulan sudah bisa langsung terbang ke Polandia. Iya. Yang penting kan fee-nya. Fee-nya cepat, prosesnya cepat kayak gitu. Uangnya ada, fee-nya ada. Proses cepat. Itu teknis Polandia ya? Teknis Polandia. Hari ini ya. Cuman ya kita dalam artian harus pinter-pinter milih PT. Yang teruji track recordnya, terus juga yang bisa amanah lah intinya. Soalnya kan buat biayanya kan mahal. Betul. Yang menentukan PT itu kita mau kerja di mana atau di mana itu siapa yang menentukan? Ataukah dari agennya sudah menyodorkan nih kamu nih PT-nya di si A, si B, si C. Nah yang memilih siapa tuh? Apa gimana teknisnya? Jadi kayak di sana tuh random. Gitu. Random, misalkan kita tanda tangan kontrak di Indonesia, di pabrik ini belum tentu di tangannya. Oh, belum tentu. Berarti misalkan di Indonesia, misal contoh ya, di Indonesia kita di PT misalkan Aku Laku lah misalkan, sudah tanda tangan misalkan, kita sepakat di PT itu. Nah terus ketika di Polandia, apakah sudah pasti ke PT itu atau gimana tuh? Belum pasti. Soalnya hanya sekedar tanda tangan kontrak. Waktu dulu juga saya kan istilahnya anggapannya di pabrik di situlah, maksudnya sesuai tanda tangan. Ternyata di sana beda. Beda. Itu gimana bisa seperti itu, Bro? Ya belum tahu sih, mungkin karena aturannya belum jelas. Iya. Soalnya kan baru bekerja sama, terus juga kayak tuntutan mungkin agentnya juga kan punya komunikasi sama pabrik-pabrik yang membutuhkan tenaga kerja, mungkin disalurinya yang lebih membutuhkan atau yang lebih nyari buat orang pekerja langsung gitu. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan kita ya negara-negara ya kita anggaplah Eropa ini mungkin sekelas Jepang, Korea, itu biasanya kalau sudah disodorkan dari Indonesia misalkan di PT Tekwang atau apa, ya biasanya di sana juga sesuai dengan apa yang disodorkan di Indonesia biasanya. Tapi kalau di Polandia nggak seperti itu ya? Enggak. Mungkin karena teknisnya belum terlalu ini ya? Belum terlalu rinci, terus juga mungkin kayak badan hukumnya belum terlalu belum terlalu tanggap. Itu ya. Ya intinya kerjasama antara Indonesia sama Polandia belum terlalu maksimal lah. Belum terlalu untuk soal maksimal, itu ya. Soalnya ya masih baru, masih adaptasi ya. Terus juga yang penting kerjaan, orang kan kayak orang sana kan berpikirnya mungkin yang penting kerja, cepat kerja kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau untuk gaji di sana kira-kira berapa, Bro? Gaji di Polandia ini. Kalau soal orang ini kadang berekspektasi ini negara Eropa tahu sendiri lah, kita mungkin majunya Inggris yang negara-negara sudah maju lah, termasuk kadang Polandia. Ini apakah gajinya cukup fantastis atau gimana, Bro, di sana, Bro? Kalau buat gaji ya apa kita kerja, misalkan kita kerja taruhlah jam kerja basic 8 jam kan hampir semua pabrik 8 jam. Ya, dapatnya ya sedikit. Ya istilahnya tuh nggak ada lebihnya. Ya. Kalau kitanya kerjanya full day, misalkan full day ada yang 10 jam, 12 jam, 16 jam, mungkin kan kayak soal bayaran kita lebih tinggi. Terus juga buat kurs kan pengaruh. Buat kita itu kan soalnya kita kerja di Eropa. Tapi kan berpacu dalam artian kita kan yang
buat nabung di rumah, maksudnya buat kirim. Ya, kadang nilai tukarnya bukan pengaruh. Jadi nggak bisa nentuin berapa sebulannya kan segitulah. Tapi kalau di Indonesia itu kan kita ada UMR, ada UMK. Itu kalau di sana apakah ada penerapan? Ada UMR ada. Berapa UMR Polandia? UMR Polandia buat sekarang tuh 18 zloty. Kan mata uangnya zloty. 18 zloty. Kalau dirupiahkan kira-kira berapa, Bro? 18 buat saat ini kan 3.400. Iya, anggaplah saat inilah. Iya, saat ini. Nah, berapa tuh kira-kira kalau misalkan dirupiahkan jadi rupiah 18 zloty itu? Berapa kira-kira? Kisaran berapa di sana? 10 ada 10? Ya 30 ribuan atau 30 ribu. Enggak, maksudnya nominal ininya. Nominal apanya? Ya misalkan nih UMR ya, satu bulan misalkan di Indonesia UMR paling besar misalkan di Karawang lah, UMR Indonesia 4.800.000. Itu biasanya mengacunya seperti itu. Nah kalau di Polandia sendiri ada nggak sistem seperti itu? Maksudnya kayak model UMR kayak gitu? Kayak UMR buat kerja per jam. Kalau UMR keseluruhan per bulan tergantung kita. Tergantung kita jam kerjanya. Jadi nggak bisa nggak bisa bayangin nilainya segitu gitu, enggak. Tapi rata-rata selama Anda di sana itu biasanya kalau satu bulan itu dengan 18 zloty ya, itu biasanya berapa nominalnya? Ya rata-rata lah Anda kan bisa menilai nih, misalkan dalam satu bulan penghasilan saya itu berapa gitu, kira-kira perkiraan di Polandia lah di sana. Ya buat gaji basic segitu mah lumayan tinggi sih. 10 ke atas. 10 ke atas ya. 10 ke atas nominal. 10 ke atas nominalnya. Nominal. Kalau kita di nominal di keseluruhan ya, satu bulan itu 10 ke atas. 10 ke kotor ya? Kotor. Masih kotor ya, belum kita untuk makan dan sebagainya lah. Karena terus juga sistem di sana tuh jadi kayak buat agensinya potongannya per jam. Semakin kita jam kerjanya tinggi, semakin penghasilan agensi tinggi. Oh gitu. Berarti sistemnya kita misalkan kerjanya banyak waktunya, agensinya juga dapat banyak juga. Iya, jadi terus juga dalam artian dalam tanda kutip di kontrak kita, kalau misalkan di negara yang lain kan ya, khususnya di Asia Tenggara kan ada jangka waktunya, misalkan potongan gitunya tuh, potongan buat fee ke agennya tuh misalkan dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Nah, kalau di sana enggak, seterusnya. Selama kita bekerja agent itu dapat fee dari kita. Iya, dapat fee dari kita. Kayak gitu. Oh, ternyata di sana begitu, Bro. Iya, berarti agent lebih menguntungkan di sana. Iya, lebih menguntungkan. Kita yang kerja keras, agent yang dapat banyak ya di sana. Semakin kita bekerja semakin banyak, makin banyak. Padahal kan tadi Mas Awal menyebutkan, padahal kita biaya sendiri. Iya. Biaya sendiri dari akomodasi, mulai kita penerbangan dan sejenisnya sampai sekian puluh juta lah. Kenapa kok agensi masih istilahnya sampai setiap jam kita diperuntukkan untuk mereka fee-nya? Itu gimana perjanjian awalnya seperti apa? Memang semuanya seperti itu di sana? Ya hampir semua sih ya, maksudnya hampir semua kayak gitu. Semua kayak gitu? Semua kayak gitu. Berarti sudah peraturan kerjasamanya seperti itu ya? Iya. Malah ada yang udah bayar fee kayak gitu masih dimintain misalkan kayak uang air lah, uang buat gas lah, yang lainnya pokoknya dalam artian kita netep di situ, netep di rumah situ tuh dimintain fee-nya ada yang seperti itu. Ada. Sudah di agent dikasih setiap jam minta lagi, ada yang seperti itu. Ada. Tapi nggak banyak. Cuma ada. Tapi untuk misalkan kayak kontrakan, Anda tempat tinggal itu sudah dari agensi apa? Iya, jadi sendiri. Enggak, dari agensi. Jadi kita bayar setiap jamnya tuh. Kita dapat fasilitas misalkan kamar, taruhlah fasilitasnya sama dapur. Itu ngambil dari uang yang per jam itu. Iya, yang fee itu. Tapi lebihnya untuk agent. Iya, ya kemungkinan kan buat itu. Iya, ya kan enggak misalnya per jam. Kalau kita kalkulasikan 1 bulan itu lumayan besar. Ya, lumayan. Terus juga kan per kamarnya kan bisa ada 4 orang, 3 orang, 2 orang, misalkan kayak gitu kan. Iya. Otomatis dibagi kan. Iya benar. Otomatis kan yang dari 4 orang misalkan dalam satu rumah atau kontrakan itu kan semuanya bayar semua. Iya. Nah kontrakan itu kan misalkan bayar sebulan kan berapa misalkan? Iya berapa. Otomatis kan ada lebihnya. Iya lebihnya kan mungkin ke agent. Oh berarti teknisnya seperti itu. Teknisnya seperti itu. Terus juga kayak buat misalkan kita
asuransi sakit tetap aja yang bayar kita. Kalau misalnya kita sakit, nggak ada asuransi di sana? Ya ada. Tetap. Apa Ada, gimana? ada. Jadi cuman asuransinya cuman diantar doang buat kayak pembayaran kita sendiri ya. Pembayaran dan sejenisnya tetap dari pribadi kita. Iya, pribadi yang kita. menanggung. Oh, gitu. Jadi memang Iya, kayak kalau buat pengaduan misalkan kita buat apa ada masalah atau pengaduan susah di sana. oh susah ya. Susah. Ya, iya. Susah. Nah, Anda sendiri kan, saya juga nggak tahu tiba-tiba Mas Awal ini sudah sampai rumah gitu loh, nggak ada kabar. Sedangkan ada juga teman yang lainnya yang berangkatnya lebih dulu, dia masih di sana. Nah, kenapa bro Anda ini cepet-cepet pulang gitu loh, padahal di negara Eropa loh, Polandia. Ya semua juga kan kalau misalkan Kenapa? yang rantau kan punya target masing-masing. Iya betul. Mungkin dalam hal ini saya udah puas di sana buat pengalaman, terus juga apa ya? Udah dapat ilmu dari sana. Dapat ilmu dari sana ya. Berarti berapa tahun di sana bro? Di Polandia? 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun di sana ya? 1 tahun. Tapi ya untuk penghasilan lumayan lah ya. Pasti sudah ya istilahnya modal pasti sudah balik. Kemudian juga pasti ada lebihnya lah ya. Iya, alhamdulillah ada lebihnya. Kan berpacunya kan dengan waktu kita kalau orang merantau kan istilahnya jangan buang-buang waktu buat leha-leha dan gimana. Kita kan harus punya target. Pulang harus punya apa atau pulang harus bawa apa lah istilahnya kan kayak gitu. Siap. Udah rencananya gimana bro? Sehabis dari Polandia ini. Misalkan kita kan ya lumayan lah kita punya istilahnya investasi dari sana gitu loh. Kira-kira ada plan apa gitu, rencana buat ke depan, kira-kira pengen usaha atau gimana bro? Sudah ada kepikiran belum? Kalau buat saat ini ada cuman usaha. Mau usaha kecil-kecilan tapi buat plan buat kedepannya sih nggak tahu mau belum tahu ya, tapi tahu. Sudah ada lah. Sudah ada planning tapi belum ngejalanin maksudnya. Iya. Oke bro. Nah ini untuk teman-teman yang mau ke Polandia, ini motivasinya apa nih bro? Apakah teman-teman ini disarankan untuk ke sana ataukah bagaimana bro? Menurut pengalaman Anda yang sudah 1 tahun di Polandia, untuk adik-adik kita nih yang mau berangkat ataupun yang mau tanya-tanya ke Polandia, gimana? Ya tetap semangat, jangan lupa berdoa karena usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi kira-kira enaknya sih bro di sana sebenarnya. Kalau buat kehidupan enak. Kalau untuk pekerjaan enak, cuman nggak ada jangka panjang. Oh kalau di sana nggak ada jangka panjang. Iya, ya istilahnya kan gini bang. Kalau buat kita orang rantau, orang itu kan harus ada jangka panjang. Yeah, misalkan dalam artian dalam hal upah atau gimana gitu. Kita kan pengennya tuh mengimbangi. Ya minimal ada grade lah. Ada grade. Naik. Jangan stuck di situ kan. Iya kan. Berarti percuma kita kan kalau stuck di situ kan buang waktu kita yang buang. Berarti menurut pandangan Anda di sana nggak ada istilahnya. Ya istilahnya start yang untuk kita bisa lebih jauh lah melangkahnya ya. Iya di sana ya. Tapi ada sih buat jenjang karir kedepannya, tapi nggak semua. Ya. Ada satu profesi lah yang intinya itu. Tapi ya rata-rata mungkin kalau pekerja seperti Anda ya mungkin mayoritas seperti itu kalau menurut saya. Artinya saya juga kadang dari temen juga ya seperti itu, bahkan kadang ada juga yang lebih parah yang di sananya istilahnya kerja kadang tidak mendapat pekerjaan bahkan. Itu bisa seperti itu ya bro di sana kadang-kadang. Ya mungkin teknisinya kan kayak pengaturan terus sama orang Indo sama Polandianya kan maksudnya belum setegas kayak negara lain. Oh iya. Masih pertama kerjasama masih banyak yang harus dievaluasi masih banyak ya. Masih banyak. Tapi ya kalau menurut saya Polandia sampai hari ini karena banyak peminatnya juga ya sekarang di Polandia. Kalau misalkan memang benar-benar dari pemerintah ada upaya, saya yakin juga pasti bisa lah. Artinya kerjasamanya bisa diperbaiki lagi sehingga dari TKI dari Indonesia bisa betah di sana gitu loh. Seperti ya, Jepang kayak gitu. Kalau buat kedepannya sih ya beresin buat yang orang-orang yang di sana dulu. Jadi jangan terlalu banyak
apa ya, maksudnya mengirim tenaga kerja, tapi maksudnya orang yang udah bekerja di sananya masih belum dikatakan layak dapat pekerjaannya gitu. Yang penting diberesin di sana dulu ya. Iya, diberesin misalkan dalam artian jam kerja atau masalah yang lainnya gitu. Ya, artinya harus komitmen lah, misalkan kerja harus komitmen. Ya, kerjanya dan percuma banyak nyalurin tenaga kerja ke sana, di sananya maksudnya daya tampungnya nggak memadai gitu. Jadi semakin orang datang ke sana, semakin misalkan kayak kita kerja di satu pabriknya kan makin menambah, terus juga kalau orangnya banyak jam kerja kitanya kan minim dibagi kayak gitu. Karena teknisnya makin kerja. Berarti intinya harus inilah, terutama teknisnya di sana kerjasama antara pihak Indonesia dengan Polandianya di sana ya. Terus juga kan bukan negara Indonesia aja yang kerja sama Polandia. Ada juga dari negara lain. Ada juga buat yang baru orang India sekarang banyak. Oh ada sekarang ada. Mulai kerjasama sama Polandia. Iya. India, kemudian juga Filipina, terus apa lagi? Terus kayak bagian Afrika, nggak tahu negaranya apa, pokoknya bagian Afrika itu ada. Tapi kalau orang Polandianya sendiri banyak kita yang kemudian keluar negeri gitu, merantau ke negara lain. Apakah di sana tidak ada yang kayak di Indonesia keluar negeri? Iya, jadi kalau orang Polandianya yang ada basic, terus yang maksudnya dalam artian basic ada kerjaannya, pada nyebrangnya ke Jerman. Oh, nyebrangnya ke Jerman. Iya, karena mungkin di Jerman kan upahnya tertinggi. Soalnya kan udah pakai euro. Oh, di sana euro ya pakainya. Oke. Berarti kalau orang Polandianya terbangnya ke Jerman, istilahnya jadi pekerjanya ke Jerman atau ke Britania Raya Inggris yang lebih tinggi upahnya. Yang lebih tinggi. Oke, Bro. Ini Mas Awal ini banyak sekali pengalaman yang kemudian didapatkan dari Polandia, Bro, atau teman-teman. Dan kita juga belajar banyak bagi teman-teman yang mungkin nanti pengen berangkat ke Polandia atau ada inisiatif untuk pergi ke sana, minimal ada gambaran lah, Bro. Minimal ada gambaran di sana. Terus juga kalau buat orang-orang yang mau ke sana ya harus teliti dalam hal PT, soalnya sekarang lagi marak-maraknya istilahnya orang-orang yang gak bertanggung jawab yang mengatasnamakan berangkat ke Polandia cepat. Banyak sekarang ya? Banyak sekarang. Berarti yang ketipu banyak juga, Bro? Ya banyak. Mengatasnamakan ingin pergi ke Polandia. Iya. Dengan dalih seperti itu banyak yang ketipu. Banyak yang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Terus juga ya harus sharing sama kayak BPN 2MI. Mana yang recommended buat di dunia, buat hal PT pemberangkatan. Iya. Berarti harus benar-benar teliti lah. Dalam memilih sebuah PT pemberangkatan. Nah, kalau di Indramayu sendiri, Bro, kalau kita misalkan pengen berangkat ke Polandia, yang mana agar jangan sampai kita tertipu lah dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu biasanya langkah awalnya kita harus lari kemana nih, Bro? Kalau misalkan Jepang atau ke RPK dulu, nah kalau Polandia larinya kemana nih, Bro? Untuk teman-teman barangkali yang pengen ke Polandia. Tahap awal lah, paling awal sekali. Buat itunya ya lebih aman dari Snaker. Oh, ke Snaker. Oh, kita komunikasi sama pihak di Snaker. Terus ya pihak di Snaker langsung nyaranin kemana gitu. Maksudnya terserah mau kemananya, cuma kan dia ada rekomendasi. Gitu. Biasanya dari pihak di Snaker ketika kita konsultasi ke di Snaker menyarankan harus kemana ya? Ketika kita pengen ke Polandia. Oh gitu. Tinggal pilihan mah adanya di kita. Iya, cuma ya minimal kan kalau kita sudah di Snaker kan minimal di Snaker pasti mengarahkan ke jalan yang benar kan. Iya. Tidak abal-abal gitu. Tidak abal-abal karena kan labelnya di Snaker pemerintah gitu. Oh iya. Berarti biasanya gimana, Bro? Kalau misalnya sudah di Snaker apakah diarahkannya ke agensi yang ada di Indramayu atau ke luar kota atau gimana biasanya? Yang kira-kira itu benar lah, nggak ada penipuan. Biasanya diarahkannya dari di Snaker ya. Tergantung sih, maksudnya ada yang lewat PT Indramayu dulu, ada yang langsung PT pemberangkatan, banyak. Beda-beda ya. Beda-beda tergantung kita milihnya. Kalau di Snaker nyaranin aja. Oh, nyaranin aja. Iya, nyaranin. Berarti sekedar menyarankan PT-PT ini yang sekiranya legal lah, yang legal, yang bisa kerjasama pemberangkatan ya. Tapi intinya sudah diarahkan lah. Kalau untuk di Snaker jangan sampai kita
berangkat sendiri atau kita nyari sendiri, kadang-kadang yang dikhawatirkan begitu ya. Iya, yang dikhawatirkan kayak gitu. Misalkan kita ada orang yang nawarin. Iya, misalkan ada orang nih pribadi nawarin atau kita cek dulu PT mana gitu. Atau dari apa? Maksudnya dari perwakilan mana? Iya. Harus teliti lah. Ya, intinya harus teliti lah. Jangan karena omongan iming-iming berangkat cepet jadi kita terlena gitu. Oke. Berarti kita tahapan awal kita komunikasi sama Disnaker sebagai lembaga pemerintah secara resmi ya, mengarahkan TKI dan sejenisnya, lalu Disnaker mengarahkan ke PT atau kerjasama dengan siapa ya, minimal seperti itu ya. Iya, minimal seperti itu. Ya lebih simpelnya ke BPN 2MI. BPN 2MI. Iya, BPN. Di Indramayu ada? Ya kan di web aja, di web. Oh di web. Kan aksesnya iya. Oh kalau misalkan kantornya ada nggak di Indramayu, Bro? Belum tahu sih kalau kantor ya. Belum tahu. Tapi yang jelas ada lah. Iya. Ya. Ada webnya di situ kan banyak, mau tanya-tanya, mau ngepoin negara yang mau kita tuju ada bisa di situ. Kan itu kan perlindungan buat CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Jadi ada semua di situ ya. Ada. Tinggal akses websitenya, mana-mana yang legal. Mana-mana yang legal. Oke bro, terima kasih bro. Karena kita waktunya sudah lama juga. Terus juga kemudian pengalaman sharing dari Mas Awal ini sudah banyak yang kemudian diobrolkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para subscriber yang barangkali mau ke Polandia. Minimal itulah ada pengalaman dari Mas Awal yang sudah menetap selama 1 tahun di Polandia dengan berbagai banyak pengalaman yang kemudian bisa disalurkan atau diimplementasikan kepada teman-teman. Minimal ada gambaran. Oke Mas Awal, terima kasih atas pengalaman yang sudah dicurahkan di channel Dionito TV. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.